Assalamualaikum. Setelah banyak membahas autofagi, apalagi yang lebih dahsyat dari itu? Para ahli bilang akan lebih dahsyat kalau kita bisa mengaktifasi stem cell secara melimpah ruah. Stem cell atau sel punca kali ya terjemahnya. Itu tunas induk atau sel induk, sel primitif yang bisa membangun ulang bagian tubuh yang rusak atau meregenerasi sesuai cetak birunya. Punten ini para ahli yang lebih paham mestinya bisa kasih hints di mana kira-kira para awam bisa cari pemahaman yang lebih komplit. Kalian mestinya tahu cicak kan ya? Bukan. Ini yang saya maksud, cicak beneran, yaitu cicak-cicak di dinding yang suka merayap berkeliling. Dan bukannya cecep. Kalau cecep itu manusia, walaupun teman-temannya suka bilang, dia manusia kadal. Ada kemiripan dengan cicak. Bukan nama sebenarnya. Nah, cicak itu kalau keserang bahaya, terus buntutnya diputusin, dan dia jadi cacat. Tapi, dalam waktu nggak lama, terus buntutnya bisa tumbuh kembali seperti sedia kala. Pada tahu kan ya? Nah, untuk pemulihan cacat seperti itu, selain hormon pertumbuhan dan serangkaian racikan terkait di tubuh si cicak, bahan inti yang memungkinkannya adalah stem cell. Kalau manusia atau tikus curut, itu persediaan stem cellnya tidak cukup melimpah kayak cicak. Jadi, kalau kenapa-napa, cacatnya bisa nggak pulih. Tapi, zaman modern ini penelitian makin canggih ya. Para peneliti menteorikan kalau racikannya tepat, maka terapi stem cell bisa mengatasi cacat, nyaris ajaib penumbuhan buntut cicak tadi itu. Teori itu terus dipraktekin. Bukannya dipraktekin untuk Pak Camat, sehingga dia terus numbuh buntut. Ngawur banget ini. Camat tuh pejabat kok dijadiin barang percobaan. Semena-mena ini yang menduga ke arah sana. Dan stem cell nggak bisa kayak gitu. Ini selnya gendeng ini, kalau manusia nggak punya buntut, dibikin punya buntut. Jadi prakteknya tuh ya, pakai tikus curut. Ada lagunya itu kalau tikus curut, tapi nggak usah nyanyi lagi kayak kemarin, bosen. Apes kak ini memang nasibnya tikus-tikus laboratorium ini. Antara lain yang banyak diomong-omongin sebagai pionir itu, kalau nggak salah yang di Tel Aviv Israel dan di Chicago Amerika. Habis itu yang lain terus ikut-ikutan. Jadi pertamanya astagfirullah ya. Tikus-tikus itu dianiaya dulu. Sehingga jadi pada lumpuh, rusak tulang belakangnya. Sadis banget ini ya, biarin aja. Nah, setelah beberapa lama cacat, tikus-tikus itu terus diterapi stem cell. Ternyata apa coba? Kebanyakannya tetap cacat. Banyak yang terus kelainan kanker juga, banyak yang mati merana karena cinta. Innalillahi. Galau karenamu. Walah. Ngenes banget ini nasibnya bangsa curut. Tapi yang mati atau ambyar itu nggak semua, cuma sekitar 60%. Sedangkan yang 40%-nya itu kecacatannya ternyata mereda, ada yang tersembuhkan dikit, tapi ada yang nyaris ajaib sampai bisa jalan lagi. Seajaib itulah terapi stem cell kalau racikannya tepat. Habis itu terus terapi-terapi stem cell atau sel punca ini jadi omongan merata-rata di kalangan peneliti kedokteran. Dan makin kesini makin banyak diaplikasikan untuk manusia. Tapi kalau keliru-keliru bisa mengarah ke kanker, sementara kalau benar bisa mendekati ajaib hasilnya. Wallahu alam. Di Indonesia aja juga mulai ada dokter-dokter yang serius di bidang ini. Bisa di-googling sendiri. Tapi channel ini urusannya bukan soal terapi adiluhung. Terapi adi bing selamat juga enggak. Channel kita lebih fokusnya ke kesehatan holistik atau pola hidup sehat yang alami. Dan ternyata saudara-saudara, dengan laku tertentu, stem cell alami di tubuh kita itu bisa juga dimunculkan lagi. Jadi gini ya, kalau terapi tadi itu kan stem cell dibiarkan di luar terus diinjeksikan ke tubuh. Racikannya bisa keliru-keliru. Nah kalau stem cell alami dimunculkan oleh tubuh kita sendiri, ini lebih jos karena racikannya pastinya tepat. Alkisah begitu bayi lahir itu stem cellnya masih melimpah ruah. Hormon pertumbuhan juga kental, metabolisme juga efisien. Disunat aja gitu, 2-3 hari sudah sembuh total. Jadi si stem cell ini keluyuran di tubuh, cari-cari luka dan peradangan, lalu dia pulihkan. Kayak gitulah gampangnya. Tapi saat menjelang usia senja, stem cell ini masih ada sih di saluran cerna, jaringan lemak, sumsum tulang, gigi kayak gitu, tapi biasanya sudah tipis dan lemah, sehingga efek regeneratifnya tidak bisa seajaib penumbuhan buntut cicak tadi. Penelitian terakhir meyakini kalau prolong fasting dijalani, itu bisa bikin stem cell lebih kental lagi. Mereka bilang kalau dilakukan prolong fasting 48-120 jam, selain autofaginya tuntas,
Efek rejuvenation atau peremajaan sel juga terjadi disebabkan karena kelimpahan stem cell atau sel punca yang jauh-jauh di atas level dewasa normal pada umumnya. Yang efeknya jangan-jangan bisa lebih jos lagi dari autofagi yang muncul di jam puasa ke-17 atau 20. Mei 2018, MIT mengeluarkan artikel yang menyebutkan bahwa kondisi puasa panjang itu bisa jadi booster untuk daya regenerasi stem cell kita. Dan bahkan mereka teorikan juga, selain via puasa beneran bisa juga dihack melalui obat-obatan yang mampu memalsukan kondisi yang persis atau mirip dengan puasa 120 jam tadi. Para biolog peneliti MIT telah membuktikan stem cell orang dewasa yang diekstrak setelah puasa panjang terus dibiarkan di laboratorium, ternyata daya regeneratifnya berganda, double. Dalam arti, stem cell kelompok itu bisa berkembang biak jauh lebih efisien daripada stem cell yang berasal dari orang-orang yang tidak puasa. Tapi terus saja ngemil cilok. Nggak usah ngemilnya cilok, Jun. Penemuan ini sama solidnya untuk dewasa muda maupun yang sudah lebih berumur. Dan bahkan puasa panjangnya itu cukup sekitaran 24 jam saja. Tidak mesti sampai kayak orang bertapas semedi di gua yang 48-120 jam. Tapi dewasa muda dan tua yang diteliti ini bukan manusia, melainkan tikus curut lagi, kubra. Silahkan dibaca sendiri artikelnya, ada di deskripsi. Intinya di sini, ini sekedar clue untuk rejuvenation memenuhi janji sebelumnya. Salah satu clue atau hint untuk rejuvenation, pahamilah dan ketahuilah lebih jauh tentang stem cell. Begitu. Sekali lagi, salah satu kata kuncinya stem cell. Terima kasih.